Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Dewi Lestari, akrab dipanggil Lestari, dengan NIM 251101113. Saya berasal dari kelas D, semester 1, dari program studi bimbingan dan konseling. Dan di video ini, saya akan menunjukkan keterampilan mikro konseling dasar individu, di mana saya sendiri, Lestari, akan memerankan peran sebagai konselor dalam video konseling kali ini. Di mana konselor dalam video konseling kali ini akan berperan untuk memecahkan masalah dan juga keresahan yang dialami oleh konselor sendiri. Saya harap video yang akan ditunjukkan nanti sangat bermanfaat dan juga memiliki manfaat untuk Anda semua. The next day. Oke, selamat pagi. Boleh silakan duduk? Pagi, kasih dulu. Oke, sebelum kita melakukan konseling kali ini, perkenalkan nama Ibu Lestari. Tentunya kamu tahu Ibu ini sebagai guru BK di sekolah ini. Dan sebelum kita melakukan konseling, Ibu harap kamu bisa memperkenalkan diri dulu dan menunjukkan dari kelas mana. Saya Ayu dari kelas 12 itu. Oke, Ayu dari 12 ini. Oke, sebelum kita melakukan konseling kali ini, izinkan Ibu untuk bertanya terlebih dahulu, apakah sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum. Karena ini pertama kali, izinkan Ibu untuk menyampaikan asas-asas dalam kita melakukan konseling, di mana kemudian asas pertama yaitu asas kesukarela. Ayu tentunya datang ke sini dengan sukarela. Ya. Dan asas yang kedua yaitu asas kerahasiaan, di mana dalam kita melakukan konseling ini, apapun yang Ayu ucapkan dan apapun yang terjadi dalam konseling ini tentunya akan dirahasiakan dari siapapun. Dan juga Ibu harap Ayu lebih terbuka dalam melakukan konseling kali ini, karena jika Ayu memberikan solusi, Ibu bisa memberikan solusi tersebut dengan maksimal. Konseling kami. Sebelum kita melakukan konseling, kita tentukan terlebih dahulu kontak konseling kita. Dimana jika Ayu membawa ponsel, Ibu harap Ayu bisa mensalurkan ponsel terlebih dahulu. Oke. Dan durasi kita selama melakukan kali ini kurang lebih selama 2 menit. Ibu setting konselnya jadi. Gimana kabar Ayu hari ini? Saya Ayu datang ke sini dalam keadaan kesal. Ayu itu lagi kesal aku hari ini. saya kesana kemarin sih. Kemarin saya kan lagi makan. Saya makan sama pacar saya. Nah, masa dia marah-marah? Dia marah sama saya di sana tuh banget. Saya malu. Kalau boleh tahu dia marah-marah kenapa ya? Ayu tahu nggak? Alasannya, kayaknya saya tahu sih Bu. Waktu ini kan saya lagi makan sama dia. Saya ke kamar mandi. HP saya tinggalin di meja. Nah, dia nggak tahu password HP saya. Cuma emang dia sebelumnya nggak pernah buka-buka HP saya. Nah, ini dia pertama kali nih buka-buka HP saya kayak gini. Saya ke kamar mandi lah, buang air, saya tiduran. Nah, pas saya balik dari kamar mandi, tiba-tiba HP saya dari kamar mandi, Bu. Nah, habis itu saya samperin. Itu kebetulan hujan di malam lah. Saya bingung dong. Saya bingung dong kenapa. Tapi dia sempat bilang gini,
langsung mikir, ini kayaknya dia buka WA saya. Kan nggak boleh gitu ya, itu kan melanggar privacy ya. Kesel saya tinggalin dia. Berarti Kak Ayu itu marah karena Kak Ayu lihat isi chat dari Ayu dan teman Ayu ini. Kayaknya sih gitu, Bu. Oke, Ibu mau tanya gimana sih reaksi pacar Ayu pas lihat isi chatnya? Awalnya nih kan saya nggak tahu ya, Bu. Saya dari kamar mandi kan, dari kamar mandi tuh kelihatan lah ke meja saya. Saya lihat lah dia. Saya pas balik mau ke meja makan, saya lihat lah dia. Kayak dia biasa ya. Kok saya lihat dia megang HP saya? Cuma kan saya nggak mikir dia bakal buka WA saya karena saya nggak pernah buka WA dia. Dia kalau WA saya scroll biasa, saya kira kan buka TikTok, IG atau aplikasi lain. Ternyata pas saya sampai di meja makan, dia gebrak meja, dia marah, dia kesel, kayak apa itu? Kayak dimasuki hantu, tiba-tiba marah gitu. Oke, kalau Ibu boleh tahu, kamu udah pacaran berapa lama nih sama kamu? Udah lebih setahun sih, Bu. Kemarin pas kita makan tuh nih efektivitas saya ini. Setahun ya? Iya. Kalau Ibu mau tanya nih, kan pacar kamu marah karena kamu senjatan sama temen cowok kamu ini. Ibu mau tanya, seberapa sering sih kamu chatan sama temen cowok ini sampai bikin pacar kamu ini marah? Saya kan kenal sama cowok saya ini kan lebih dulu ya daripada saya pacaran sama pacar saya yang sekarang. Jadi karena udah jadi rutinitas juga ya, sering, Bu. Sama aja kayak gimana saya ngabarin cowok saya. Ya biasa aja chatan, sering sih, Bu. Kadang-kadang. Berarti apakah Ayu itu nganggep dari chatan dan kenangan jenis ini ketika Ayu sudah memiliki pacar itu Ayu anggap lengkap? Biasa aja sih, kan cuma chatan atau online. Ayu boleh ceritain gimana Ayu bisa kenal dengan pacar Ayu, mungkin dari pertemuan Ayu dulu saat sekolah mungkin. Kalau ketemu itu lucu sih, Bu. Waktu ini kan kita kenalin dari kelas 11 kelas 10, kita kenal dari kelas 10. Nah, waktu ini kan lagi open recruit ini nih buat lomba seni Persija, lomba seni. Nah, saya ikut lah, Bu. Saya daftar barengan sama dia. Saya lihat dia kayak dia kan tinggi gitu, saya lihat kan apa yang kenal nih sebenarnya, cuman saya malu. Jadi daftar aja. Terus sebelah tinggi banget, Bu, tinggi banget ya. Nah, saya tahu dia ke lomba apa ya, dia dari sini apa ya gitu. Nah, pas kebetulan saya tadi dia lomba gender. Itu pas banget diadakannya itu barengan, tapi ya beda lokasi. Kan satu lokasi lomba itu ada banyak spot-spot lagi gitu. Jadi kita beda tempat gitu, tapi satu lokasi kayak gitu. Nah, awal kita kenal tuh setelah kita lomba. Kan belanja nih, haus kayak beli minum kamu lah sama dia gitu. Kamu bisa apa beli apa ini, pokoknya memang yang berat deh kalau salah. Nah, saya udah minum. Ini kita sebelahan, Bu, warungnya tuh sebelahan. Nah, dia itu posisinya tuh mau ke sana, saya mau ke sana. Kan kita kan kalau pas kita ketemu tuh tabrakan jadinya. Kayak kita tuh nggak ada nabrak gitu. Saya jatuh, bajunya basah. Ya saya marah, saya gimana? Jalan kok nggak lihat sih? Kayak gitu lah, Bu. Bener-bener haus banget. Terus saya tumpah ditabrak sama dia. Saya marah, apa maksudnya kayak gitu sih, Bu? Terus dia kayak bilang, iya apa maksudnya gitu, kayak kita berantem kecil sih sebenarnya antara kita doang. Udah ya, habis itu saya tinggal, saya nggak mau, saya lagi nggak pengen berantem, karena saya capek, jadi saya tinggal aja. Jadi saya tinggal langsung. Nah, tiba-tiba di
parkiran ketemu lagi. Saya bilang, sorry ya tadi bus langsung saya tinggal. Karena saya di motor nih, saya di motor, saya boncengan. Saya dibonceng ketemu orang saya dibonceng. Nah, ketemu dia, bilang, sorry ya tadi langsung saya tinggal. Nah, malamnya saya kan udah selesai ini, udah selesai mandi, udah siap tidur nih. Scroll TikTok lagi kata saya, kita udah lihat foto yang tadi, kan foto tadi kesana. Nah, itu dah, kayak tiba-tiba ada notif nih ngechat, hai, sorry ya, kayak gitu notif saya. Siapa ya? Saya mikirnya saya nggak balas, saya nggak sorry, saya mikir, sorry, kapan ya ada berantem sama orang? Saya mikir kayak gitu. Nah, tiba-tiba pas saya buka, nggak sempet chat, terus saya buka WA nih, saya lihat kamu ada dulu. Ini kan dia tadi, gitu. Nah, habis itu dia kan bilang, hai, sorry ya saya balas. Oke, saya juga ya, karena saya masih kesal, gitu. Saya masih kesal. Habis itu, saya lanjut lah seperti itu. Tiba-tiba chat panjang nih, nggak panjang banget sih, kayak ya lumayan lah gitu. Nah, sorry ya, aku tadi sebenarnya sengaja, aku mau bisa jadi bisa kenal sama gitu, katanya kayak apa sih kok gitu. Salting sih, saya salting sih kayak pas dia nabrak saya itu saya langsung orang ini freak ternyata, nggak jadi asik sama dia. Saya kayak gitu, kata-kata dia ngechat saya kayak bilang, aku mau bisa sebenarnya mau kenal sama Kim lah kayak gitu kan. Saya jadi kayak gitu. Habis itu saya masih apa sih kayak gitu, kayak gituin. Tiba-tiba dia ngadu, aku ini dari kelas ini gitu. Habis itu masih lagi kelas juga, oh ya aku Ayu dari D3 ya, salam kenal. Nah, semenjak dari sana kita sering chatan deh. Nah, kan udah sering chatan nih, sering chatan, kita sering keluar bareng. Kita kadang tuh mungkin itu loh, pas kita pertama kali ketemu tuh kayak kok gitu modusnya gitu loh. Kayaknya harus dekat-dekat, kayak ada satu kali kita berada nih olahraga. Untuk saya olahraga kan agak udah gelap tuh. Dia tiba-tiba dari saya kan dilihatnya dia. Disilakan sih bingung sih. Yang pasti jalan direkam gitu kan saya gitu. Beda saya rekamin, habis tiba-tiba dia berhenti akan ngamuk, terus tiba-tiba dia kayak masih bilang mau nggak? Terus dia bilang kayak gitu, saya kan baper kayak. Saya pikir sih mau bentar sih. Saya masih mencermati. Ya, akhirnya saya terima sih, karena dia lain sebenarnya. Cuma modusnya aja kayak agak beda dari yang lain gitu loh, yang agak merugikan gitu modusnya ngomongnya saya. Jadi gitu deh, sampai kita pacaran sampai sekarang itu tinggal aja nih kayak ada masalah seperti ini yang dibesar-besarkan kayak gitu. Dari cerita Ayu tentang ketemu pacar Ayu itu seru banget ya kayaknya ya. Sampai Ayu ini cerita sampai senyum-senyum nih. Ibu ikut senyum nih jadinya. Ibu tanya nih, kita kembali ke topik ya. Dan dari Ayu cerita tentang Ayu ketemuan sampai senyum-senyum kayak sekarang ini, Ibu mau tanya Ayu ini ada nggak perasaan ingin melanjutkan hubungan Ayu? Karena kan kalian lagi berantem nih, terus kalian juga lagi berantem, lagi diem-diem mana? Jadi kayak kamu ada nggak perasaan melanjutkan hubungan ini? Di satu sisi saya banget ngobrol sama dia, cuma di sisi lain kan saya tuh merasa bosan, makanya karena saya ajak keluar jenis teman saya. Ibu minta kamu untuk berpikir dulu, yakinkan perasaan kamu, apakah kamu itu benar-benar masih sayang sama pasangan kamu atau enggak. Ibu harap kamu itu berpikir dengan kondisi tenang, tanpa adanya emosi, supaya kamu itu bisa berpikir dan yakin bahwa kamu itu masih yakin atau tidak dengan perasaan kamu. Jika kamu sudah yakin, kamu bisa beritahu ibu supaya kita bisa menemukan solusinya.
Saya masih mau ya. Pacar kamu ini ada nggak tindakan untuk memperbaiki hubungan ini? Ada sih. Dia selesai kita datang dia chat, dia respon chat, dia respon call, dia ngajak temuan buat ngomongin ini. Tapi kan saya udah terkadang kesel dan dia mau, saya tidak saya balas sampai sekarang. Saya cuma ada notifnya nggak status. Ini saya sekarang di sama saya. Kalau nggak saya mungkin dipanggil mungkin. Ibu bisa simpulkan ya, berarti pacar Ayu itu berusaha untuk menghubungi Ayu untuk memperbaiki hubungan Ayu. Sedangkan kamu sendiri memilih untuk lebih menghindar. Ibu boleh tahu nggak alasan kamu menghindar itu pacar Ayu? Sedangkan dia dengan inisiatif baik ada memiliki perasaan untuk memperbaiki hubungan Ayu. Iya, saya masih kesel, saya harus mati gitu. Orang-orang itu lagi rame banget dia makan serbu di belakang meja. Dia marah-marah nunjuk saya. Saya kan malu. Mana waktu ini ada teman saya lagi di sana yang lagi makan juga. Sampai sekarang sebelum saya kesini saya ditanya, tadi saya interogasi sama teman-teman saya. Kayak kenapa tuh? Gitu saya malu lah. Saya kesel pokoknya saya masih Oke, ya. Karena tadi Ayu bilang bahwa Ayu itu masih melanjutkan hubungan nih. Dan tadi juga Ayu tadi bilang bahwa Ayu itu menghindar jika dicari sama pacar Ayu. Ibu tanya, apakah tindakan Ayu ini sudah sejalan dengan pikiran Ayu? Karena Ayu yang bilang bahwa Ayu memperbaiki hubungan, tapi Ayu sendiri malah lebih menghindar dari Ayu karena dalam keadaan kesal pada saya. Bahwa tindakan Ayu yang dengan chat atau menelpon lawan jenis setiap hari, lebih lagi ketika Ayu tadi bilang bahwa teman Ayu ini lebih sering ngabarin Ayu daripada pacar Ayu, itu jika kita lakukan terus-menerus bisa kita sebut dengan cheating, di mana hal itu seperti kasus Ayu bilang bahwa pacar Ayu ini tahu bahwa Ayu itu cetak atau dengan pacar Ayu. Nah, hal tersebut kita bisa sebut sebagai cheating karena Ayu itu membuat perasaan bahwa Ayu itu tidak menghargai pacar Ayu, karena Ayu sendiri kan memiliki pacar. Ayu seharusnya bisa mengerti perasaan pacar Ayu, dan juga Ayu seharusnya bisa menjaga batasan Ayu dengan teman-teman Ayu. Lebih lagi dengan lawan jenis, karena Ayu bilang bahwa Ayu itu sering terkait dengan teman Ayu ini. Mungkin alasan Ayu itu karena tadi Ayu sebutkan bahwa Ayu lebih kenal teman Ayu ini daripada pacar Ayu. Hal itu yang membuat Ayu merasa hal itu normal dibandingkan dengan pacar Ayu. Tapi Ibu bisa bilang bahwa apapun yang kita anggap normal itu tidak bisa disamakan dengan pandangan orang lain, terutama dengan pacar Ayu. Karena tentunya kan pacar Ayu memiliki perasaan kepada Ayu. Dia menurut Ayu seperti yang Ayu bilang, dia romantis, memberikan bunga kepada Ayu. Seharusnya Ayu itu bisa menjaga perasaannya dia dengan menjaga batasan-batasan. Ibu tanya apakah saat ini tuh Ayu merasa apa yang Ayu ngomong itu biasa, Ayu anggap biasa aja.
tentang perilakumu, kemudian bagaimana batasan-batasan dan lakukan. Tentunya yang tidak batasan yang terlalu ketat seperti itu, tapi ibu harap kamu bisa menjaga batasan itu. Terutama ibu harap kamu bisa punya komunikasi dengan pacar Ayu ini, lebih pada pacar Ayu seperti kamu berbuat dengan ibu. Apakah setelah kamu melakukan ini, kamu memiliki rencana untuk melakukan suatu kegiatan dengan pacar Ayu, misalnya berhubungan dengan ibu, bertemu langsung, atau melakukan suatu hal? Saya sadar sih sebenarnya kamu tindakan saya itu Karena kamu selalu tekad untuk memperbaiki hubungan ini, ibu harap apa yang kamu lakukan itu berhasil, dan jika ada masalah kamu bisa hubungi ibu dan hubungi ibu. Ibu bisa berikan saran jika kamu ingin bertemu langsung dengan dia, ibu harap kamu bisa menghubungi dia itu di luar jam pelajaran supaya tidak mengganggu fokus ketika belajar, terutama Ayu dan juga pacar Ayu. Dan ketika jam istirahat, Ayu bisa menghubungi pacar Ayu supaya kalian bisa berbincang dengan suasana tenang tanpa adanya cekcok atau apapun. Apakah bisa dipahami? jadi bisa Untuk konseling kali ini ya akan oleh ibu. Berharap jika terjadi suatu hal kamu bisa menghubungi ibu terlebih dahulu atau kamu bisa langsung, dan kamu bisa memberikan informasi apapun kepada ibu. kasih ibu. Saya pamit ibu. Terima kasih ibu. Nah, itu tadi merupakan video keterampilan mikrokonseling dasar. Ini video yang dilakukan